Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini kami dikagetkan dengan sebuah informasi tentang dipecatnya atau diberhentikannya melalui sidang DKPP, sidang kode etik, diberhentikannya Ketua KPU RI atas dasar perilaku menyimpang, dalam hal ini asusila, dengan salah satu bawahannya, panitia pemilihan yang di Den Haag atau di Belanda, seorang wanita. Dalam hal ini satu fenomena yang cukup menarik untuk kita lihat, karena ini ketua KPU RI yang memang mendapatkan musibah ini. Dan kami salah satu komisioner di tahun 2018 hingga 2023, komisioner KPU di Kabupaten Merauke, dan hari ini kami sudah tidak berada pada posisi itu, namun kami mempunyai rasa keprihatinan terhadap fenomena yang terjadi ini. Yang mana kalau kita lihat secara pemahaman bersama, ya, bahwa sesuatu hal itu yang terjadi itu pasti ada awalannya, ya. Sehingga yang jadi pertanyaan, awalannya itu seperti apa? Logika dangkal saja kalau kita pakai bahwa pria itu adalah suka menggoda, dan tergantung daripada wanitanya. Ketika wanitanya itu membuka peluang, membuka celah, maka akan terjadi penyimpangan tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari kacamata saya secara pribadi, ya, isu yang kita dengarkan di media-media massa, media online, ada alasan yang disampaikan oleh wanita tersebut bahwa dijanjikan akan menikah. Namun dalam posisi tidak direspon mungkin, maka yang terjadi wanita itu melapor. Nah, berarti menjadi pemikiran saya secara pribadi, perempuan juga ini tidak benar, gitu ya. Perempuan ini juga tidak benar, sehingga dia menganggap diri sebagai korban, ya. Tetapi dalam isu yang berkembang ini, dia menuntut karena janji dikawini tapi tidak ditepatin. Padahal dia sudah tahu bahwa Pak Hasyim Asyari, ketua KPU ini, sudah berkeluarga. Kenapa dia membuka ruang untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang menyimpang tadi itu? Sehingga dalam perspektif pandangan saya bahwa perempuan ini tidak benar. Ya, dalam tanda kutip, dalam kapasitas ketua KPU RI, mempunyai materi, cukup uang, cukup harta, cukup fasilitas, sehingga
perempuan ini juga mau menginginkan hal tersebut. Bisa jadi seperti itu, ini dugaan. Dan secara kodrati itu kita semua bisa memahami itu. Sehingga saya mau katakan di sini bahwa tidak semata-mata kalau memang itu terjadi kebenaran, terjadi akan asusila itu, maka tidak semata-mata Pak Hasim itu salah. Ini kata perempuan juga, si wanita ini membuka ruang, membuka celah ya, dengan kapasitas yang tadi saya bilang Pak Hasim punya kuasa yang cukup menggoda ya. Kalau kita katakan menggoda para wanita gitu ya. Kapasitas dalam arti kuasa, punya materi, punya harta, punya fasilitas gitu. Sehingga ini perlu menjadi catatan bahwa tidak semata-mata ketua KPU RI itu salah. Terus yang kedua yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah ada tendensius politik di sini? Ya kalau saya katakan itu sudah pasti ada. Ini ibarat belanga dapat tutup. Bagaimana kita lihat historian bagi KPU. Nah ketika ada persoalan KPU seperti begini, apalagi seorang ketuanya, maka saya dapat katakan belanga dapat tutup. Dan ini lawan-lawan politik menggunakan celah ini untuk membantai habis-habisan gitu. Dan ini terbukti. Komentar-komentar yang dulu kubu yang kalah dalam Pilpres sudah memberikan komentar-komentar yang bagi saya lebih tendensius kepada memberatkan ketua KPU. Padahal kalau kita lihat secara kodrat, secara dalam lagi, tidak semata-mata ketua KPU salah. Perempuannya ini juga salah gitu. Karena sudah terjadi, terus dia menuntut dengan alasan tidak ditepati untuk dinikahi. Ini anak kecil pun bisa menerjemahkan ini bahwa simpelnya itu sudah tahu ini suami orang, kemudian mau merebut gitu. Ini kan gila. Nah ini menjadi catatan penting. Jadi tendensius politik tetap ada gitu ya. Tendensius politik tetap ada untuk mau membantai KPU hari ini, dalam hal ini ketua KPU Pak Hasyim Asyari. Sehingga kalau saya bisa sampaikan di sini, saya bisa menyampaikan permohonan juga kepada Presiden bahwa tolong dipertimbangkan kembali keputusan. Jangan terburu-buru Pak Presiden. Ya. Kalau boleh DKPP punya keputusan seperti begitu, ditelusuri mendalam lagi. Kira-kira apa yang menjadi awalan tadi itu. Sehingga ada yang menargetkan, dalam satu pihak ada yang menargetkan bahwa ini bisa dipidanakan. Dan perempuan menjadi korban. Oh no. Perempuan juga ini bisa saya katakan kaliber gitu ya. Gitu. Jadi dari pengamatan saya secara konkret bahwa ini sama-sama mau satu. Jadi perempuan jangan mengidentikan diri sebagai korban di sini. Ini sama-sama mau satu. Terus
ini kesalahan kodrati ada di perempuan, karena perempuan ini sudah tahu ada istri, kemudian membuka ruang gitu. Ini kan konyol ini. Kodrat laki-laki dengan kodrat perempuan, kalau secara alamiah itu kita bisa tahu sendiri, kita bisa analisa sendiri. Kalau laki-laki ada semut di situ, ada gula di situ, ya semut kita pergi. Ibarat ada madu di situ, kumbang kita isap madu itu. Nah, ini persoalan yang memang salah dalam perspektif ya asusila, ini terkait moral. Tetapi dari sisi salah menyalahkan dalam kedua belah pihak ini, jangan memberatkan salah satu saja. Ini perempuan juga nih konyol ini, kaliber ini seperti itu. Dan bagi saya wanita ini, saya bisa katakan bahwa untuk kepentingan material dan juga untuk kepentingan mungkin fasilitas dan lain sebagainya, untuk kenyamanan hidupnya gitu ya, dan dia sebagai bawahan daripada ketua KPU RI, sehingga dia memanfaatkan kelemahannya laki-laki. Ibarat dia pakai ilmu perempuan untuk menjatuhkan laki-laki. Dalam alam tidak sadar, Pak Hasyim sendiri akhirnya terjebak dalam dinamika itu. Dan ini perangkap yang dimainkan oleh wanita ini. Dan tendensiusnya bukan politik sebenarnya. Tidak, perempuan tidak tendensius politik. Dia tendensius karena materialnya Pak Hasyim. Kalau Pak Hasyim orang biasa-biasa, tidak mungkin itu dia mau. Itu kalau dalam pemikiran saya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa Pak Presiden mohon menjadi pertimbangan kembali terkait dengan keputusan pemberhentian, dan ada peninjauan kembali lagi untuk memperdalam persoalan ini. Sehingga jangan sampai barang ini dia melebar. Itu tanggapan dari kami, salah satu komisioner, mantan komisioner KPU Kabupaten Merauke, yang turut prihatin dengan fenomena kelembagaan institusi KPU yang dulu pernah kita geluti, kita bergumul di dalam situ. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk tidak memberikan maksud penuduhan apapun, tapi perlu ada penggalian lagi terkait dengan hal-hal yang untuk kenyamanan kita, keadilan kita, seperti itu. Baik, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom.